Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin hafizakumullah. Mari kita lanjutkan pembahasan rukun iman yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Artinya para rasul mempercayai bahwa Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab, dan kepada rasul. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, iman kepada malaikat pada dasarnya yang pertama yang dinamakan iman adalah keyakinan yang kuat di dalam hati, yaitu meyakini bahwa penciptaan makhluk Allah yang bernama malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Artinya malaikat pun termasuk makhluknya Allah yang diciptakan dari nur, dan para malaikat pun bertanggung jawab langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mengimani malaikat berarti malaikat itulah makhluk yang taat kepada Allah, makhluk yang lembut dawuh, hanya menunggu perintah dari Allah. Artinya malaikat itu tidak diberi hawa nafsu sebagaimana layaknya manusia. Itulah. Jadi pada dasarnya iman pada malaikat adalah meyakini bahwa malaikat itu hanya taat kepada perintah Allah. Namun bagaimanapun malaikat adalah makhluk. Yang namanya makhluk pasti masih ada kekurangan. Tatkala itu Allah berfirman, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tatkala itu Allah berfirman, aku akan menjadikan khalifah di atas bumi. Tapi apa? Para malaikat pun nota keberatan, menyanggah bahwa menganggap nanti makhluk yang namanya manusia akan membuat kerusakan di atas bumi dan pertumpahan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan saya Gusti, kula Gusti yang selalu bertasbih memahasucikan Engkau ya Allah. Allah pun bersabda, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.
Akhirnya malaikat pun tunduk. Ini melambangkan bahwa malaikat pun masih ada rasa merasa lebih pandai daripada manusia. Ini menunjukkan inilah makhluk. Bagaimanapun malaikat adalah makhluk, jadinya ya masih ada kekurangan. Kecuali hanya Allah lah yang sempurna, tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Bapak Ibu yang berbahagia, iman kepada malaikat menurut pikiran kita coba diangan-angan. Sebenarnya iman kepada malaikat bukan seperti yang kita pikirkan, bukan seperti yang kita bayangkan, seakan-akan malaikat itu punya kedegdayaan, punya kehebatan yang luar biasa, melebihi kekuatan siapapun termasuk manusia. Itu yang ada dalam pikiran kita. Bentuknya putih, padahal cara berpikir yang demikian ini termasuk sama dengan cara kita berpikir bahwa jin itu mempunyai kekuatan sihir yang hebat. Setan itu hebat. Bahkan kita pun berpikir makhluk yang halus-halus seperti gondoruo, tuyul itu bisa mencuri uang. Itulah yang ada dalam pikiran kita. Kalau kita mengimani malaikat dengan cara berpikiran yang demikian ini, nggih kula pinten perlu dibenahi. Perlu dibenahi. Jadi mboten ngoten carane mikir iman datang malaikat. Padahal sebenarnya malaikat itu sejak penciptaan manusia ada perintah wasjudu, bersujudlah li Adama fasajadu, maka para malaikat pun sujud kepada Adam. Nah, ini menggambarkan bahwa malaikat itu sujud kepada manusia, artinya diperintah oleh Allah tunduk kepada manusia. Lah, bagi kita yang sedang puasa Ramadan, ini termasuk sedang mensucikan jiwa, zikir, qiyamul lail, tadarus dan lain sebagainya, sosial dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan pensucian jiwa. Dengan demikian, sudah pasti Allah memerintahkan para malaikat sujud kepada kita, artinya malaikat iku padha ngawal awak dhewe. Turun ke hati kita, para malaikat diperintah Allah untuk mengawal, untuk masuk ke dalam jiwa, ke dalam hati, membimbing hati agar tenang. Itu. Terus para malaikat niku nek kepingin kita niki dijaga, dikawal oleh malaikat, kita tidak perlu meminta kepada malaikat, tapi yang penting kita adalah mensucikan hati, yoga hati sing kolbun saling. Itu carane. Lajeng niki bukti kita sejak di dalam alam kandungan
niku para malaikat sudah diutus Allah untuk menjaga sampai ke alam dunia. Setelah di alam dunia, manusia-manusia yang beriman, orang-orang yang beriman, Allah memerintahkan malaikat untuk menjaga dari depan, dari belakang, dari samping secara bergiliran. Secara bergiliran. Atas perintah Allah. Nah, ini atas perintah Allah. Mula saking itu harus kita yakini. Kita yakini bahwa para malaikat itu diutus oleh Allah untuk menjaga kita. Lalapo kita kok gampang menjadi orang takut, gampang was-was, gampang trauma, gampang sedih. Tidak usah. Sebab kita itu memang dicipta oleh Allah, manusia itu lebih sempurna. Itu carane iman nang malaikat. Ane terus Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahjanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu, jangan lemah, jangan trauma hidup ini. Apapun yang terjadi syukuri, jangan lemah, jangan gelisah, jangan takut, jangan sedih. Kalian semua adalah tinggi derajatnya. Kalau dibanding dengan makhluk yang lain, manusia adalah derajatnya yang paling tinggi. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Lah inilah iman dalam arti di hari ini kita membahas tentang iman kepada malaikat. Itulah iman kepada malaikat. Insya Allah selanjutnya kita besok akan melanjutkan iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab, agar kita tahu maknanya. Saya ulangi lagi, iman kepada malaikat adalah mengimani bahwa malaikat itu tercipta oleh Allah dari nur, dan dia hanya ngembun dawuh, dia hanya bertanggung jawab kepada Allah. Demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.